Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, walaupun di tengah pandemi ini, kita harus tetap semangat ya belajarnya dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa saja anak-anak? Yang pertama mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya. Yang pertama yaitu menjaga jarak. Yang kedua yaitu memakai masker. Yang ketiga mencuci tangan. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Ibu meminta kepada Maria untuk memimpin doa. Baik Bu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Maria yang sudah memimpin doanya. Iya Bu. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu penyajian data tunggal. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita bernyanyi bersama-sama ya, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Pusaka, agar kalian tidak bosan dan semangat dalam belajarnya ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Siap Bu. Sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai di
Nah, setelah kita bernyanyi bersama-sama, semoga kita semakin semangat ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel dan sejenisnya. Yang kedua, menentukan data terendah dari tabel data. Yang ketiga, menentukan data tertinggi dari tabel data. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Yang keempat, membuat proses pengambilan, keputusan, dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapih. Selanjutnya ada fungsi penyajian data. Yang pertama, menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Yang kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Nah, selanjutnya ada pengertian data. Ibu meminta kepada Afwa untuk membacakan materinya. Baik, Ibu. Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Sudah, Bu. Baik. Jadi, data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Yang selanjutnya ada fungsi data. Data memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, untuk membuat keputusan. Yang kedua, sebagai dasar suatu perencanaan. Yang ketiga, sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan atau implementasi suatu aktivitas. Yang keempat, sebagai dasar evaluasi terhadap suatu kegiatan. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang terbentuk angka-angka sebagai hasil pengukuran atau hasil observasi. Data kuantitatif didapatkan dari pengukuran langsung dan dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif mempunyai sifat objektif dan dapat ditafsirkan sama oleh semua orang. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan mutu atau kualitas suatu yang ada, baik proses, keadaan, peristiwa, kejadian, dan lainnya yang dinyatakan ke dalam bentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Selanjutnya, yaitu diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Di gambar tersebut
gambar mawar itu ada berapa ya, anak-anak? Ada 200 batang, Bu. Ya, bunga melati Ada 250 ya, batang. bunga kemanja 150 batang, Bu. ya. Jadi di dalam gambar tersebut yaitu memiliki 50 batang. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis adalah suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Diagram garis lebih banyak digunakan dalam penyajian data tunggal, meskipun juga dapat digunakan untuk data berkelompok, baik itu garis lurus, kurva, ataupun garis putus-putus. Selanjutnya, ada diagram batang. Diagram batang adalah sebuah diagram yang menggunakan persegi panjang sebagai alat untuk menyajikan datanya. Umumnya, diagram ini dipakai untuk menggambarkan perkembangan nilai dari suatu objek penelitian dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, ada diagram lingkaran. Ibu meminta kepada Maria untuk membacakannya. Baik, Bu. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang penyajian datanya menggunakan lingkaran sebagai gambarnya. Biasanya data yang dihasilkan dalam diagram lingkaran berupa persen data. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Maria yang sudah membacakannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video tentang pembelajaran hari ini ya. Kalian amati baik-baik. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Jabat. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai statistika. Ada beberapa langkah di dalam statistika, yaitu pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, dan pengolahan data, serta penarikan kesimpulan. Nah, pengumpulan data dan penyusunan data telah kita pelajari di video sebelumnya. Sekarang kita akan menyajikan data. Nah, data yang akan kita sajikan ada yang berbentuk data tunggal dan data majemuk. Nah, kita akan menyajikan data tunggal. Untuk menyajikan data tunggal bisa kita sajikan dalam bentuk tabel, di mana terdiri dari baris dan kolom. Contohnya seperti ini. Ini merupakan penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, yang kedua adalah diagram batang, yaitu berbentuk persegi panjang. Nah, data yang berbentuk tabel ini kita ingin tampilkan atau kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Untuk menggambarkan diagram batangnya ini, kita harus buat dulu koordinat kartesius, di mana sumbu X ini menyatakan jenis pekerjaan dan sumbu Y ini atau garis vertikal ini menyatakan banyaknya data atau biasanya kita sebut frekuensi ya. Kita perhatikan banyak datanya ini bisa dong kita ambil untuk interval rentan 2 ya, di mana banyak datanya 0 sampai 14. Nah, kita perhatikan jenis pekerjaan yang pertama itu aparatur sipil negara, di mana banyak frekuensinya adalah 9. Kak buat ASN yang berarti kita buat persegi panjang sepanjang 9 ini. Nah, kira-kira paham ya? Maka karena rentannya banyak datanya adalah 9, maka ini kakak buat persegi panjangnya sampai di sini. Nah, di mana
tinggi persegi panjang ini menyatakan banyak frekuensi, sedangkan lebar persegi panjang itu akan selalu sama untuk persegi panjang berikutnya. Nah, kita perhatikan pegawai swasta nih, di mana pegawai swasta frekuensinya ada 10 atau banyak datanya ada 10. Maka kita tarik persegi panjang dengan tingginya sampai 10. Bisa ya? Nah, sekarang TNI Polri, maka kita tarik garisnya karena frekuensinya adalah 6, kita tarik sepanjang 6 ini. Tingginya sepanjang 6. Bisa ya? Nah, sekarang pedagang dan petani serta nelayan kita perhatikan. Kita tarik aja jumlah frekuensinya ini sebanyak 12, petani ini sebanyak 8, sedangkan nelayan sebanyak 5. Nah, inilah diagram batang dalam bentuk data tunggal. Nah, sekarang kita ingin menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sama seperti diagram batang, kita buat dulu koordinat kartesiusnya ya. Yaitu bentuknya seperti ini. Nah, sekarang aparatur sipil negara kita perhatikan, kakak singkat dengan ASN ya, diagram garis itu sama dengan kita membuat titik pada koordinat kartesius. Berarti kalau kakak buat, dia bentuknya seperti ini. Bisa ya? Nah, kita perhatikan pegawai swasta, berarti kita gambarkan titiknya itu panjang 10. Demikian juga TNI Polri, banyak datanya 6 ya. Nah, inilah titik-titiknya. Sedangkan pedagang ini sebanyak 12 dan petani itu sebanyak 8 dan nelayan sebanyak 5. Nah, setelah terkumpul titik-titiknya ini, kita kan ingin menampilkan dalam bentuk diagram garis. Berarti kita hubungkan saja titik-titik ini sehingga akan berbentuk sebuah garis seperti ini. Inilah diagram garis pada penyajian data tunggal. Data tunggal juga bisa kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu kakak buat ada 2, di mana yang pertama, lingkaran pertama itu menyatakan persentase dan lingkaran kedua itu menyatakan derajat. Nah, kalau dikatakan persentase berarti satu lingkaran penuh ini berjumlah 100%. Sedangkan kalau kita buat dalam bentuk derajat, berarti satu lingkaran penuh ini itu 360 derajat. Yang pertama kita ingin menampilkan dalam bentuk persentase dulu ya. Nah, untuk menampilkan persentase dulu, berarti kita hitung dulu jumlah datanya ini ada berapa? Ada sebanyak 50. Nah, untuk menampilkan aparatur sipil negara, kita buat dalam persentase itu sama dengan seperti ini. Nah, di mana banyak datanya 9 dibagi dengan banyak datanya ini, yaitu 50 kemudian kita kalikan dengan 100%. Maka hasilnya akan 18%. Demikian juga pegawai swasta banyak datanya 10, kita bagi dengan total keseluruhan datanya yaitu 50, kemudian kita kali 100%. Demikian juga untuk TNI, Polri, pedagang, petani, dan nelayan. Hasilnya adalah berbentuk persentase yaitu 18%, 20%, 12%, dan 24%, serta 16% dan 10%. Jumlahnya ini adalah 100%. Paham ya kira-kira? Maka kita tinggal menampilkan dalam diagram lingkaran bentuknya seperti ini. Ini sama juga kita jika menampilkannya dalam bentuk derajat. Maka kita ambil juga banyak datanya, kita bagi dengan total keseluruhan data. Kemudian karena satu lingkaran penuh berarti 360 derajat. Maka hasilnya adalah untuk aparatur sipil negara itu 64,8 derajat, pegawai swasta 72 derajat, TNI Polri 43,2 derajat, pedagang 86,4 derajat, petani 57,6 derajat, nelayan 36 derajat. Nah, jika dijumlahkan ini hasilnya tetap 360 derajat. Maka diagram bentuk lingkarannya adalah seperti ini. Kira-kira paham ya? Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat pada soalnya. Kita perhatikan soal. Nah, baik, setelah kita menonton video tadi, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Tadi itu ada bentuk diagram garis, Bu, sama tadi diagram Lagi. batang dan diagram lingkaran. Ya, betul sekali. Nah, jadi di dalam video tersebut adanya macam-macam jenis-jenis cara penyajian data tunggal, ada tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, penyusunan, penyajian, pengolahan, dan penelitian kesimpulan dari data yang berupa angka-angka berupa beberapa langkah, dan ada beberapa contoh dari tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram
lingkaran. Selanjutnya, nah, di sini Ibu udah menyiapkan soal LKPD. Untuk kalian isi ya di rumah. Soalnya ada 3. Nah, nanti kalian foto, lalu dikirimkan melalui grup WA ya, atau bisa langsung melalui Ibu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya Ibu Ibu juga sudah membuat soal evaluasi yang harus kalian isi, yaitu ada 5 soal, sama juga di foto, lalu dikirimkan lewat grup WA ya. Baik, Bu. Oke. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Antara lain yang pertama, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Di samping itu, data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu, kemudian diolah menjadi suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh setiap orang. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih Ibu. Iya, sama-sama.